Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 mata kuliah agama akan mempresentasikan tentang pengertian agama dan budaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Krisna Dewa Sukarya, NIM 22123 1010, dan ini ada. Perkenalkan, nama saya Jembar Ahmad Rafi, NIM 22123 1009. Perkenalkan, nama saya Aulia Gustiani, NIM 22123 2008. Perkenalkan, nama saya Dewa Sukarya Putri, NIM 22123 1004. Nama saya Ahmad Maulana, NIM 22123 1003. Perkenalkan, nama saya Romero Masya, NIM 221231008. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan agama. 1. Definisi agama. Secara epistemologi, agama A yang berarti tidak dan gam yang berarti lepas merupakan serapan dari bahasa Sanskerta. Agama tidak membutuhkan definisi karena agama tidak ada definisi yang komprehensif, tidak menyeluruh, yang mewadahi unsur-unsur dan mengungkapkan penghayatan secara tepat. Abdurrahman Siddiq menyatakan bahwa pengalaman beragama dapat diamati melalui 3 bentuk ekspresinya, yaitu ekspresi teoritis atau ekspresi pemikiran yang meliputi sistem kepercayaan, mitologi, dan agama-agama. 2. Ekspresi praktis, yaitu meliputi sistem peribadatan, ritual, maupun ekspresi dalam persekutuan yang meliputi pengelompokan dan interaksi sosial umat beragama. Namun, untuk mereduksi tingkat kesulitan dalam memahami agama, penulis menggunakan 5 kelompok pendekatan. 1. Pendekatan antropologi, 2. Pendekatan psikologi, 3. Pendekatan sosiologi, 4. Pendekatan fenomena, 5. Pendekatan teologis ilmu agama. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari budaya. Nah, kebudayaan adalah alat konseptual untuk melakukan penafsiran dan analisis. Kebudayaan sebagai suatu sistem budaya, aktivitas dan hasil karya fisik manusia yang berada dalam suatu masyarakat, di mana kemunculannya itu diperoleh melalui proses belajar, baik itu formal maupun informal. Budaya merupakan tradisi yang diwariskan, yang bersifat turun-temurun. Secara etimologis, budaya berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, dan bentuk jamaknya adalah budi dan daya. Budi artinya akal, pikiran, nalar, sedangkan daya artinya usaha dan ikhtiar. Jadi, kebudayaan adalah segala akal dan pikiran dalam berupaya atau berusaha untuk memenuhi hidup sehari-hari. Nah, kebudayaan dalam arti luas tersebut dapat berwujud 1. Ideal, seperti ide, gagasan, nilai, dan lain-lain. 2. Ada kegiatan atau kelakuan berpola. Dan yang ketiga ada fisik, yakni benda atau hasil karya manusia. Nah, budaya memiliki sifat yang universal, artinya terdapat sifat-sifat umum yang melekat pada setiap budaya, yaitu 1. Kebudayaan adalah milik bersama. 2. Kebudayaan merupakan hasil belajar. 3. Kebudayaan didasarkan pada lambing. 4. Kebudayaan dapat disesuaikan. 5. Kebudayaan selalu berubah dan dengan kebudayaan bersifat relatif. Nah, kebudayaan dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu ada bentuk budaya materi dan yang kedua ada bentuk kebudayaan non materi. Ciri nilai budaya bisa diwariskan dari suatu orang ke orang lainnya atau dari suatu kelompok ke kelompok lainnya, bahkan bisa diwariskan pula antar generasi manusia. Budaya berfungsi untuk mengatur manusia, khususnya dalam bertingkah laku. Karena salah satu produk kebudayaan ialah norma sosial dan bentuk norma lainnya. Nah, norma inilah yang dijadikan dasar bagi manusia dalam
bertingkah laku. Yang selanjutnya, ruang lingkup agama dan budaya. Ruang lingkup agama meliputi satu, tata keyakinan atau kredo, yaitu bagian dari agama yang paling mendasar berupa keyakinan akan adanya suatu kekuatan supranatural, zat yang maha mutlak di luar kehidupan manusia. Kedua, taat peribadatan atau ritus, yaitu tingkah laku dan perbuatan manusia dalam berhubungan dengan zat yang diyakini sebagai konsekuensi dari keyakinan akan keberadaan zat yang maha mutlak. Tiga, taat aturan, yaitu kaidah-kaidah atau norma-norma yang menyangkut dengan manusia atau manusia dengan alam lainnya, sesuai dengan keyakinan dan peribadatan tersebut. Ruang lingkup budaya meliputi ruang lingkup kebudayaan yang sangat luas, mencakup segala aspek kehidupan manusia. Menurut Sidi Ghazali, kebudayaan dipandang dari aspek ruhaniyah, yang menjadi hakikat manusia adalah cara berpikir dan merasa menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan sekelompok manusia yang membuat masyarakat dalam suatu ruang dan suatu waktu. Hubungan agama dan kebudayaan merupakan dua unsur yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Agama sendiri mempunyai nilai mutlak, tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. Sedangkan budaya sekalipun berdasarkan agama dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Sebagian besar budaya didasarkan pada agama, tidak pernah sebaliknya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan relevansi, yaitu ada dua efek. Pertama, budaya yang kemudian berdampak kepada kehidupan masyarakat. Hal ini bisa berupa kesenian tarian-tarian, adat istiadat, dan bangunan. Atau seperti unggah ungguh, toto kromo atau bahasa Jawa, atau kemudian pesan-pesan moral untuk masyarakat dalam bentuk tatanan untuk bermasyarakat. Impak budaya pada kehidupan masyarakat ini yang dikenal sebagai kebudayaan. Budaya ini kemudian secara turun-temurun dilestarikan. Efek pertama ini lahir untuk urusan masyarakat atau dia lahir secara horizontal. Efek kedua yaitu budaya atau berkembangnya budi yang impaknya adalah urusan kaum berpelatik atau berurusan dengan diri manusia yang terdalam sebagai cermin kontemplatifnya terhadap kehidupan. Budaya ini nantinya juga menghasilkan berbagai ritual kontemplatif. Efek budaya yang berkorelasi sebagai cermin kontemplatif ini, ia lahir secara vertikal. Budaya yang berarah vertikal akan dikenal dengan agama. Nah, poin berikutnya ada unsur-unsur agama dan budaya. Yang pertama, unsur kekuatan gaib. Manusia merasa dirinya lemah dan belajar kepada kekuatan gaib sebagai tempat menemukan roh. Oleh karena itu, manusia merasa harus mengadakan hubungan baik dengan kekuatan gaib itu sendiri. Hubungan baik ini dapat diwujudkan dengan mematuhi perintah dan larangan kekuatan gaib tersebut. Yang kedua yaitu keyakinan manusia. Kesejahteraan di dalam dunia ini dan di akhirat tergantung kepada adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib yang dimaksud. Dengan hilangnya hubungan baik itu, kesejahteraan dan kebahagiaan yang dicari juga akan hilang. Nah, yang berikutnya respon yang bersifat emosional dari manusia. Respon itu bisa mengambil bentuk perasaan takut seperti yang terdapat di dalam agama-agama primitif, atau perasaan cinta seperti yang terdapat dalam agama-agama monoteisme. Nah, selanjutnya respon mengambil bentuk penyembahan yang terdapat dalam agama primitif atau pemujaan yang terdapat dalam agama-agama monoteisme. Lebih lanjut lagi, respon itu mengambil bentuk cara hidup tertentu bagi masyarakat yang bersangkutan. Poin terakhir adalah bentuk-bentuk agama dan juga budaya. Pada dasarnya, bentuk agama ada yang bersifat primitif dan ada pula yang dianut masyarakat yang telah meninggalkan fase primitifan. Agama-agama yang terdapat dalam masyarakat primitif ialah agama dinamisme, animisme, monoteisme, dan lain-lain.
Adapun pengertiannya adalah sebagai berikut. Pengertian agama dinamisme ialah agama yang mengandung kepercayaan kepada kekuatan gaib yang misterius. Dalam paham ini ada benda-benda tertentu yang menyangkutkan gaib dan berpengaruh pada kehidupan manusia sehari-hari. Kekuatan gaib ini ada yang bersifat baik dan ada pula yang bersifat jahat. Dan dalam bahasa ilmiah, kekuatan gaib ini disebut manah, dan dalam bahasa Indonesia wah atau sakti. Yang kedua, kebudayaan Islam berkembang sejak diutusnya seorang Rasul yang bernama Nabi Muhammad SAW, di mana ajaran-ajaran Islam sendiri masih sangat kental dan suci. Namun, sejalan dengan perkembangan dunia dan perubahan zaman, ajaran-ajaran Islam pun kian marak dijadikan sebuah budaya, yang akhirnya masyarakat sendiri sulit membandingkan antara agama dengan budaya. Contohnya, pernikahan dahulu, pernikahan cukup hanya dengan sebuah akad nikah atau ijab kabul saja. Kemudian untuk memberikan sebuah pernikahan hanya mengundang para tetangga atau saudara terdekat. Itu pun dalam suasana yang cukup sederhana. Tetapi sekarang pernikahan bak sebuah pesta hajat yang besar. Penggunaan adat istiadat pun dalam pernikahan marak terjadi dan akhirnya menjadi sebuah budaya yang sulit